Shalom. Puji Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu. Puji Tuhan, lambaikan tangan untuk Tuhan Yesus. Selamat datang Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan karena ini tugas dari Bapak Gembala ya, yang mana saat ini masih di Malaysia dan kondoripun besok hari Senin ya. Puji Tuhan, kita bersama-sama belajar ya. Saya juga bukan pengajar tetapi saya masih belajar. Monggo yang ngasto Alkitab atau yang membawa buku Alkitab, HP dipersiapkan. Kita akan belajar bersama dari kitab Filipi 1 ayatnya yang ke-12 sampai 26. Filipi 1 ayatnya 12 sampai 26. Mari yang bapak-bapak dan ibu-ibu nanti membacanya bergantian, satu ayat. Dimulai dari bapak. Judulnya kesaksian Paulus dalam penjara. Mulai dari bapak-bapak ayat yang 12. Terus nanti gantian 13 ibu-ibu. Siap nggih? 1, 2, 3. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Karena bagi hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Puji Tuhan. Kita akan baca ulang bersama ayat 21. 21 kita bersama akan membaca. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudaraku, saya akan berikan judul firman Tuhan pagi hari ini, yaitu kemarin sudah di-share Pak Budi, tujuan hidup manusia.
tujuan hidup manusia. Setiap manusia, Bapak Ibu perlu harus tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Kalau dunia ini sementara, pastilah hidup manusia itu juga hanya sementara, sebentar. Di minggu kemarin setiap hari kita layat, bukti bahwa manusia hidup itu tidak lama. Ada yang masih SMP sudah mati, ada yang masih muda lagi kerja anyaran meninggal, ada yang sepuh dan lain-lain. Saya itu seminggu itu layat terus. Kok bendinono layatan ya apa? Minggu baik ya ini, minggu baik untuk malaikat bekerja mencabut nyawa. Itu mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa hidup manusia itu hanya sementara, hanya sebentar. Dan ketika layat itu sering toh kita melihat jenazahnya tanggap pasuryan. Adicara ingkang saklajengipun tanggap pasuryan. Terus semua keluarga melihat jenazahnya, wajahnya, atau kalau dibungkus mori ya sedikit. Kadang-kadang kita merasa takut. Ini aku percaya Mbak Ning wedi. Kalau ada orang mati itu Mbak Ning wedi. Saya pernah juga merasa takut ketika melihat orang mati. Tapi Bapak Ibu yang perlu saya ajak Bapak Ibu belajar hari ini, mari kita lihat dulu hidup manusia. Hidup manusia di dunia ini mempunyai prinsip masing-masing. Di sini akan saya tampilkan 3 prinsip yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah hidup itu yang penting uang. Wah, sedang marak-maraknya dunia ini dengan HP atau dengan internet. Manusia ini punya prinsip hidup kuwi yo duit. Dari bangun tidur wis ranggagas berdoa, ranggagas sopo, selak blas cari uang. Entah itu pekerjaannya di pasar, entah itu pekerjaannya apa, entah itu dagang, entah apa. Pikirannya mau duit. Aku kok hari ini harus mendapat uang banyak. Saya harus mendapat uang dan uang itu dikumpulkan terus. Uang. Gambarnya uang Mas Rulan. Dan anak kecil pun dengan namanya uang ki seneng. Saya kemarin tidak sadar itu pagi-pagi takon, "Jos, kowe nek duit ki seneng ra, Nduk?" "Seneng, duit ki ndi?" "Oh, ayo titik-titik goleki dompet Titi, ambil dompet duit." "Hah? Kowe kok ngerti duit? Seneng ra nek karo duit?" "Seneng." Loh. Nah, duit itu disukai semua orang. Tetapi ada orang yang memprioritaskan lebih. Sing disenengi iki mung duit. Dadi apa-apa wis cara Jawane mata duiten. Duit dan duit itu dikumpulkan tidak untuk bekerja dengan baik. Bahkan cara mendapatkannya pun dengan salah. Wis saya meneh nek wis jenenge bakul iki saiki wis mata duiten. Dek wingi kuwi janjane ora, tetapi karena wah dodol apik kok batine saya meneh minggu iki mesti laris banget. Uang yang dipikirkan uang itu uang. Terus biasanya nek nandur bayam kuwi tanggane diteri. Saiki gandeng bawah didol uang. Apa wae uang. Entuk bantuan beras yang harusnya untuk makan dijual uang. Orang-orang yang pejabat tinggi wis duwe duit akeh, uang, korupsi. Wah, wis apa-apa dilakukan tanpa mengenal dosa. Yang penting dapat duit dan duitnya banyak, tabungannya banyak, depositonya banyak, lebih penting duit. Terus selain uang itu kedudukan, diraih terus. Aku kayak ingin naik jabatan ini. Yang penting aku kui sukses hidup di dunia. Orang gagas yang lain. Yang penting duitnya sukses, titelnya tinggi, terkenal, yang dindi dikawal orang, kawanane sekarang bukan tas gede,
apa itu ATM ya. Terus orang-orang seperti itu setelah kaya, sukses, terkenal, mati. Nah, betul Mas. Jadi tidak bisa menikmati. Wis ora tau ngibadah, ora kenal Gusti Allah sapa, iki piye ibadah piye, membagi berkat duwite kuwi sithik wae maneman, ojo nganti kelong. Wah, sing golek rekoso-rekoso nganti tekan Surabaya, tekan Jakarta, tekan Amerika, kayak wong maneman menumpuk uang. Setelah kaya, sukses, titelnya tinggi, matilah sudah. Itu yang namanya sementara. Duit abang saya meneh nyeneng dompetku mboten abang. Yang kedua, ada orang yang prinsip hidupnya itu yang penting hidup itu sehat. Serandedet apa-apa, yang penting sehat. Terus penting. Biasanya yang kita salaman-salaman itu penting sehat nggih Bu. Gitu. Nggih betul. Salaman ketemu temannya, yang penting sehat, yang penting sehat. Jadi sehat itu nomor 1, penting sehat, penting sehat, penting sehat. Apapun dilakukan, pagi, wis bangun tidur durung berdoa, ayo ben sehat, lari-lari, wah lari-lari. Yang penting sehat kok, jadi nomor 1 sehat. Minumnya, makanannya sehat. Nah, orang yang seneng atau ingin hidup sehat itu apapun contoh ya Pak Rulan, lanjut. Ini gambar saja Bapak Ibu, biar kita jelas. Kesehatan mental, tak istirahat cukup. Nek turu teratur, men sehat. Ojo nganti lek-lekan bengi, rasa lek-lekan, rasa begadang. Olahraga rutin, pagi lari, terus istirahat cukup, terus makan makanan yang sehat, bergizi, diatur semua. Pokoknya engkau jam tidur, jam makan. Terus terbuka dengan orang lain. Terus katakan hal positif pada diri sendiri. Sing apik-apik kuwi engko ndadek awake sehat. Sing penting sehat. Nah, padahal ada orang seperti ini. Wes sehat banget jasmani nih. Nek esok lari-lari, saya ketemu kalau pagi itu lari-lari neng jalan ngerten, wis pensiunan ya sugih. Nah esok kuwi sehat lari-lari. Terus makanannya di rumah itu bergizi, kabeh komplit. Istirahat bengi. Pendak esok itu ketemu saya mesti jalan-jalan neng Lumbung Kerep. Lah kok dengar-dengar meninggal dunia. Jadi itulah hidup sementara. Wis direwangi sing penting sehat, sing penting sehat. Apapun dilakukan ranggakas minggu ki wis kosek, yang penting enak olahraga, senam bersama, nang kono enak senam bersama. Ibu-ibu senam bersama, wis rasa ibadah kaum wanita rasa senam. Wah, sehat. Mati juga. Itulah hidup sementara. Jadi usaha hidup manusia sia-sia karena hanya mementingkan jasmaninya. Yang ketiga, ada prinsip hidup. Yang penting itu bahagia. Sering orang membuat tulisan yang status apa yang penting happy. Yang penting happy. Happy tok lebih penting kayak gue mau bahagia. Seneng. Yang penting seneng ya. Yo, sesok piknik mana ya? Oke, yang penting seneng. Ibu-ibu saya meneh seneng banget nek piknik jajan-jajan. Yang penting happy. Terus ada lagi anak-anak kecil pun, wah itu happy, wah. Nah, anak-anak kecil ya seneng, nek kumpul-kumpul terus seperti ini, penting happy. Wis rono rene nyanyi, rono rene piknik, rono rene pokoknya seneng, hatinya seneng terus. Ada orang yang seneng hatinya, wis ngopo-ngopo pokoknya seneng, penting seneng ya. Ya, randedet ya seneng kok. Wah, kadang sering tau orang ngomong, aku randedet yang penting happy, guyu-guyu. Penting senang, penting happy. Aku urung masak, penting happy jajan kok happy. Terus dolan ngomah dereng masak, dereng acara apa-apa, yang penting happy. Dolan. Wah, sepedaan kuwi biasanya bapak-bapak. Penting happy. Piknik ke tempat-tempat yang indah.
penting happy ya. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang sing mengutamakan seperti itu, sing penting mung seneng itu. Kadang-kadang ada yang istrinya ngomong, "Iki mung golek senenge dhewe." Kalau saya pernah ngomong begitu, bapak itu terus bojo itu ngomong, "Lah apa senenge wonge digoleki? Ya senenge dhewe lah." Jadi maksudnya kita tidak usah menomorsatukan happy itu, golek sampai yo neng endi yo happy. Nah, jadi 3 prinsip ini tadi Bapak Ibu sebagai gambaran hidup manusia, sing pokoknya satu prinsipnya suka uang, terus ngendi sampai entuk apa wes kudu dadi duit kempel, basa Jawane ngempel-ngempel ke duit kayak banget. Gitu oke, nek persembahan minggu ke gereja sing cilik dhewe. Ada anak kecil yang kekurangan atau apa, meneng wae, ngerti jejere ya susah, meneng wae. Itu orang yang mengutamakan uang. Satu, hidup yang penting uang, hidup yang penting sehat, hidup yang penting bahagia. 3-3 kok salah apa bener ya? Ya bener sih. Tetapi kalau diutamakan nomor 1 jadi salah. Jadi hidup kita itu bukan seperti itu. Prinsip 3 macam ini salah Bapak Ibu. Ini perlu kita sadar. Kadang-kadang saya juga, oh iya ya, aku sok-sok yang ngono ku ya. Aku kayak tahu. Yo sing penting happy ya dolan. Nah, tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan dinomorsatukan. Boleh uang itu memang harus rek rande duit nggih pusing nggih. Terus yang kedua sehat kuwi penting. Memang sehat kuwi penting. Duwe duit nek ora sehat nggih habis. Terus bahagia kuwi penting karena bahagia itu membuat kita awet muda. Wis to jenengan persani orang-orang sing mau sedih karo wong-wong sing bahagia. Kira-kira pripun? Ya lebih dipandang orang saja lebih baik yang bahagia dan dinikmati pun wong bahagia ki dawa umure. Nah, tetapi ya akhirnya meninggal. Jadi ini tidak kekal Bapak Ibu, tidak bisa langgeng. Ini hanya sementara karena hidupan yang mengutamakan 3 macam hal ini, prinsip 3 ini tidak benar di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana yang benar di hadapan Tuhan? Kalau tadi uang, kesehatan, terus bahagia, itu penting, tetapi bagi Tuhan Yesus tidak itu. Mari kita lihat lagi tadi yang difirmankan Tuhan di dalam Filipi 1 ayat yang ke-12 sampai 26 itu tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus memiliki prinsip hidup yang di dalam ayat 21 tadi apa? Baca bersama sekali lagi ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau kita perhatikan tadi orang yang kaya uang, tidak pernah ibadah, tidak pernah tahu Tuhan, tidak mempunyai keselamatan, mati ya sudah, mati. Ditangisi. Aduh, bondone ditinggal mati, ke omahe magrong-magrong mobile wah 29 tinggal mati. Lambene apik-apik tinggal mati. Nah, terus kalau Rasul Paulus di sini, bagiku hidup adalah Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus itu artinya apa? Hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus artinya menjadikan hidup kita ini sarana untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi orang lain. Dan orang lain itu sadar bahwa hanya kehidupan ini datangnya dari Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Kalau hidup manusia itu tidak pernah tahu yang namanya Tuhan Yesus, nun sewu, kita berbahagia ya, sudah kenal Tuhan Yesus ya,
sudah dipanggil Tuhan, sudah diselamatkan. Selamat untuk Pak Sulimin ya, ini warga baru di surga loh. Sungguh malaikat Tuhan bersuka cita dengan datangnya Pak Sulimin, terus dengan datangnya pacarnya Mbak Vika. Wow, malaikat Tuhan bersuka cita. Satu orang bertobat itu lebih dari duit sak gunung Merapi. Puji Tuhan. Nah, hidup ini harusnya seperti tadi dikatakan Paulus, hidup adalah Kristus. Itu prinsipnya Paulus. Karena apa? Hidupnya Rasul Paulus itu hanya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Walaupun dulu Paulus itu menyangkal Tuhan Yesus, membenci, bahkan membunuh pengikut-pengikutnya. Bahkan Paulus itu sangar, dikatakan jahat. Dengan orang-orang Kristen itu dianiaya, sukanya menganiaya, dan siapa orang yang kenal Yesus diinceng, mesti disiksa, dianiaya. Tetapi ketika Rasul Paulus dijamah Tuhan, buta. Ketika itu Rasul Paulus naik kuda, ledeng, ngoyak-oyak wong Kristen. Wah, pengikutnya Yesus mesti karo garang, karo mangar-mangar. Mana ini pengikut Yesus mana? Harap dibunuh harganya ya. Ketika itu ada cahaya cerat, sulap, silau. Siapa yang kau cari, Paulus? Paulus dulu namanya Saulus ya, ketika belum bertobat. Cerat, akhirnya matanya kabur berulet peteng, tidak bisa melihat karena ada keajaiban Tuhan. Nah, setelah Saulus buta, lalu Tuhan berbicara kepada Saulus, dan Saulus langsung waktu itu bertobat, ganti nama menjadi Paulus. Ketika menjadi nama Paulus, terus pelayanan Paulus waktu itu ya belajar dulu, orang langsung berkenal Tuhan Yesus terus nang gereja mimbar khotbah, tidak. Tetapi Paulus itu kemana-mana mengatakan bahwa aku wingi membenci sing jenenge Yesus. Oh, ternyata Yesus itu Tuhan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa menebus dosa manusia. Itu dikatakan kepada orang lain. Jadi lagi diceritake mendino ki mung Tuhan Yesus. Sehingga terus Rasul Paulus ketika itu buta loh, tetapi karena kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, bisa melek lagi. Bahkan Paulus dipenjara. Wow, dipenjara karena apa? Karena tadi mengatakan bahwa Tuhannya itu Yesus Kristus. Ora kena ngono-ngono kuwi. Wah, iki penjahat tenan iki. Dek wingi membenci kok sekarang berubah kaya ngono. Tangkap. Akhirnya Paulus ditangkap dan dipenjara. Di dalam penjara Rasul Paulus tidak nangis, tidak ngersulo, tidak menyesali, tidak. Tetapi justru disitulah Tuhan membentuk Paulus. Membentuk Paulus menjadi pribadi yang kuat, imannya semakin kuat, semakin percaya. Oh, berarti ini benar-benar Tuhannya orang Kristen itu Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ampuh, Tuhan yang maha dahsyat. Bukti nih, aku orang ngopo-ngopo iso wuta. Aku disembuhkan lagi. Oh, itu kalau tidak Tuhan Yesus apa eneng? Wah, terus Rasul Paulus menyatakan dirinya bahwa hidupku adalah hidup untuk Kristus. Kemana-mana mengajar, kemana-mana memberitakan firman Tuhan, itu yang dilakukan setiap hari. Sekarang tinggalkan lagi ngoyak-oyak wong Kristen, itu jahat, itu dosa. Sekarang yang dikatakan adalah kemuliaan Tuhan. Tuhannya orang Kristen sekarang saya sembah, namanya Tuhan Yesus, itu yang berkuasa atas langit dan bumi, atas semua, dan menanggung dosa manusia. Itu dikatakan Paulus di dalam pengajarannya kepada jemaat-jemaat di sana. Ada jemaat di daerah mana-mana, menjadi pemberita Injil.
Tapi apa yang dialami Paulus, Bapak Ibu, setelah Paulus demikian menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan, memberitakan sampai ke daerah mana-mana, ya jenenge ada orang yang jahat itu tadi, masih banyak orang yang jahat yang belum dimenangkan. Paulus itu ditangkap ketika pemerintahan Kaisar Nero. Di situ Paulus dipenggal kepalanya, sehingga disitulah kematian Paulus. Paulus mati dengan dipenggal karena Kristus. Terus sebelum mati, tapi di sini di dalam ayat yang ke-21 tadi dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Jadi ketika Paulus ini, yang di Paulus itu orangnya seperti ini. Jadi hidup itu adalah Kristus dan kalaupun aku mati itu keuntungan. Dipenggal. Kalau di sini orang mati dipenggal itu kan jarang ya, kecuali kalau dihukum karena salah terhadap negara atau hukum pancung di Aceh atau di mana itu. Tetapi Paulus ini karena memberitakan Injil yang luar biasa, karena memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan, ada orang-orang jahat yang dipakai iblis untuk memenggal kepala Paulus. Tetapi Paulus sudah katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati kok keuntungan ini maksudnya? Apa itu artinya mati adalah keuntungan? Mati adalah keuntungan artinya orang percaya yang sejati, yang hidup di tengah-tengah kehendak Allah. Kita tidak perlu takut dengan kematian, Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, apalagi kita yang sering memberitakan kabar baik Injil tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, mati untung. Jadi kita tidak usah takut lagi dengan kematian. Mungkin kadang-kadang juga nek wong mati mendadak, kan kita sok-sok kaget terus takut, wah engko nek aku yang ngono kuwi piye? Aduh, kuwi gara-gara ngono iki mati. Loh, kae olahraga nang lapangan badminton mati. Engko nek aku ngono piye ya? Wah, aku tak wis ora ngono wae. Aku tak ora ngono wae. Aku tak ora ngabarke Injil lah wedi aku kok ndak mati. Wah, di sini Rasul Paulus dengan tegas katakan, bagiku kematian itu keuntungan. Karena apa? Sudah jelas masuk surga. Entah kita ini matinya kapan, Bapak Ibu. Orang percaya yang sejati, yang hidup di tengah-tengah kehendak Allah, kita tidak perlu takut mati. Kadang ada orang yang aku wedi, kalau orang sakit dengan besok ya, aku wedi kancanono aku. Saya pernah itu di Tegawa, so, Bu, kula belum kenal di sebelahnya. Bu, mang jejeri kula. Lah napa Bu? Bu enten napa? Kula wedi. Wedi napa? Mungkin nek mati. Terus saya kan ya maklek, oh berarti manusia itu wedi mati. Terus ketika Mbak Yu saya dulu juga sakit, juga pernah Tin, aku kancanono Tin. Kalau panggil saya kan Tina, kancanono. Ngopo Yu? Aku wedi. Aku wedi. Kebanyakan orang Bapak Ibu, kalau tidak dibangun imannya, arep mati lagi lara wis wedi kok. Nggih mboten. Wah, saya meneh lara masuk ruang ICU. Ruang ICU kuwi padha karo terminal delok engkas wis apa wis. Di situ tempatnya orang takut. Kalau di zaman Covid kemarin, semakin kita takut semakin cepat mati ngoten lho. Krungu mobil ambulan wis kruwel mati malan nututi. Nggih mboten. Itu karena ketakutan. Orang yang ketakutan itu membuat cepat mati. Mulane monggo rasa wedi-wedi ya. Apalagi kita yang sudah dipanggil Tuhan ini, sudah menjadi komunitasnya Tuhan Yesus, kita memberitakan Injil, kita katakan
Yo mboten sah khotbah nggawa Alkitabnya ndi mboten. Kita perlu bersaksi saja. Oh, aku kemarin sakit, yang menolong Tuhanku Yesus. Haleluya. Orang lain sudah tahu, oh, orang Kristen kuwi Tuhan Yesus bisa menolong orang sakit. Itu kita sudah bersaksi. Nah, seandainya itu kita mati dimanapun, kita ini untung masuk surga. Seperti Rasul Paulus, ini percaya yang sungguh-sungguh. Ora percaya menggring-menggring, percaya menggring-menggring ki, aku ki melu Tuhan Yesus, engko neng surga apa neng neraka ya. Aku kok cek rodok ragu-ragu. Insya Allah masuk surga. Dulu saya begitu Bapak Ibu. Ketika saya menjadi orang Kristen pertama, saya SMP kelas 3 itu menjadi orang Kristen pertama, saya tidak bisa menyebut Tuhan Yesus sebagai juru selamat, nggak bisa. Ya ilah ya Allah. Aku kisesok piye matiku, saya kan belum tahu. Tetapi ketika Tuhan menguatkan saya dengan firman-Nya bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan Yesus mati masuk surga. Jadi jenengan wedi mboten mati. Sakniki mengke misale jenengan dipundhut ngono wedi mboten. Oh siap. Siapa yang siap? Siap, aku nggak siap. Wis ora baen-baen ning donya kok kan gawean. Iya, kita di surga kan enak. Kita sudah di dunia melayani Tuhan. Kita sudah bersaksi. Untung yang sudah masuk. Lah nek sedulur-sedulur awake dhewe sing dereng kenal Tuhan Yesus, piye nek ndang ngerti-ngerti iku ya jantung apa? Serangan jantung mati Oh, nek pun serangan jantung kan nggak bisa ditawar. Lah piye rung percaya kepada Tuhan Yesus? Piye? Nah, itu urusan mereka. Dan ini tanggung jawab kita Bapak Ibu. Maka yang pertama mari kita katakan kepada keluarga kita, ayo dalam nama Tuhan Yesus kita percaya bahwa di dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Walaupun Paulus ini di dunia ini dianiaya karena memberitakan ini, nek awake dhewe ya digedhingi keluargane ta mesine, lah kuwi melu-melu Kristen wis tuweke ngopo. Saya dulu juga Bapak Ibu, ketika simbok saya dan bapak saya sudah tua itu mengikut Tuhan Yesus di gereja Kepek itu, ada yang mengatakan anake dhewe sisan, mantune sisan. Wek ngopo simbok kuwi wis tuwae macem-macem neng gereja iki arep golek apa? Kan begitu kalau orang yang belum tahu. Tetapi kita yang tahu mari kita katakan di gereja atau di dalam Kristen, di dalam Tuhan Yesus. Nek mereka kan udah ngerti Tuhan Yesus. Nek Kristen wingko, nek mati iki neng surga. Ora usah nganggo insyaallah. Kan begitu. Karena apa? Di situ ada jaminan keselamatan bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang rela ke dunia, rela mati, menebus dosa-dosa kita. Jadi sangat beruntung konek lagi Kristen ini wis meninggal. Nah itu untung banget niku. Lagi percaya Tuhan Yesus, delalah engkau bengi meninggal, kan masih diampuni celing ya, sehingga surga bersukacita. Bapak Ibu yang dan Tuhan Yesus kasih. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk memperluas kerajaan Allah? Seperti Paulus tadi karena sudah diselamatkan, lalu di dalam hidupnya memperluas kerajaan Allah. Apa yang harus kita lakukan agar menjadi berkat bagi sesama? Yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk memperluas kerajaan Allah? Kita lakukan, kita berbuat sesuai yang Tuhan perintahkan. Titik itu dok. Apa yang Tuhan perintahkan dalam firman Tuhan ini isinya hanya perintah, nasihat, larangan, dan ajakan. Ya, di situ ada perintah. Kalau kita manut dengan dawuhe Gusti, perintah Tuhan, maka hidup kita ini memperluas kerajaan Allah. Manut saja. Caranya manut bagaimana? Ya nek dikhotbah iki didengarkan, dilakukan niku tok pun rasa muluk-muluk nganti nganggo teori apalah dhuwur-dhuwur ora sah. Yang penting di sini baca firman Tuhan
Misalnya satu ayat kita baca. Mari kita baca firman Tuhan pagi hari ini. Mintalah, maka kamu akan diberi. Oh, Tuhan Yesus dawuh suruh minta. Oh, minta wae. Minta apa? Minta kesehatan tadi, minta uang, minta kebahagiaan, minta dari Tuhan. Terus lalu ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena pernah dulu saya membawakan firman Tuhan tentang pintu ya. Pintu Tuhan itu kalau kita ketok dan Tuhan bersedia membuka, tidak ada orang lain yang bisa menutup. Sok berkata sok. Tetapi ketika Tuhan marah, pintu akan ditutup. Sehingga Tuhan memerlukan kita ini bertobat. Maka kita walaupun berdoa nganti nangis-nangis, kalau pintu itu sudah ditutup, Tuhan tidak bisa. Yang punya kunci itu Tuhan, yang buka Tuhan, suntai berkat, yang nutup juga Tuhan. Tutup artinya agar kita bertobat. Jadi ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Kalau kita berdoa itu kan sendiri ya, nek berdoa pribadi malam hari, minta panjenengan daftar minta apa saja boleh. Aku arep nyuwun mantu sing ganteng boleh. Aku ya Mbak Dari mesam-mesam untuk mantu ganteng polisi itu mesti Mbak Dari minta apa tidak Mbak? Minta. Saya dulu ya minta tiap malam, Tuhan saya minta menantu yang ganteng, yang melayani Tuhan. Dapat. Minta. Terus minta, ini saya baru minta cucu ini. Tuhan berilah cucu melalui Kelita dan Ari. Minta, kita ketok terus pintu hati Tuhan. Agar apa? Tuhan memberi. Jadi jangan sampai kita melayu rono rene ngetok pintune tonggone minta bantuan, tidak perlu. Kita duduk diam. Wong Tuhan yang menyuruh kok, mintalah Tuhan, karena Engkau yang menyuruh, maka saya minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berikan, Tuhan berikan. Bahkan kita tidak minta pun lagi dipikir, sudah Tuhan buka. Oke, anakku harus tekar ini kayak, wis nangis kayak. Tuhan sudah bukakan. Para luar biasa anak Tuhan ini. Wis ngerti, kadang-kadang kita sebagai orang tua, nek anak air teko kae, wis dicepak ya apa-apa nggih, nek ngabari. Kae lah kok nek motor nyentandarke motor, anakku datang. Buka pintunya. Oh, datang, Mbak. Kita demikian juga di hadapan Tuhan. Kita datang dengan mengetok, dengan hati yang pasrah, itu Tuhan akan membukakan, dan apa yang kita minta, itu Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Nah, kemarin Bapak Ibu saya bersaksi sedikit. Saya itu dulu menjadi guru ya mintanya sampai lama dijawab-jawab. Sampai 16 tahun baru dijawab. Mungkin Bapak Ibu sudah pirsa semua, rekosone kaya ngono, uripe mbiyen yang ndi mlaku ngepit ontel we ilang terus. Lalu saya minta, Tuhan kapan kau mengangkat saya menjadi pegawai negeri? Lah dijawab-jawab Bapak Ibu, Tuhan lama sekali, oh sabar. Akhirnya dijawab. 16 tahun saya jadi pegawai negeri, terus saya menjadi di situ ya. Terus saya terus dengan setia di situ walaupun sekolah negeri Bapak, saya memberitakan Injil. Saya menjadi penyampai firman kepada siapa saja yang ada. Dan di Wonosari saya dipilih menjadi ketua paguyuban guru Kristen sak Wonosari. Di situ saya sampaikan firman, Terus apa yang tumbuh? Nah, kita bisa melihat semua. Ternyata pelayanan kita itu bisa di mana-mana. Panjenengan saged wonten panggenan pekerja, bisa wonten sawah, bisa wonten keluarga. Kita ini menjadi memperluas kerajaan Allah, memperluas. Terus ketika saya menjadi diangkat kepala sekolah kemarin, saya yo ora ngira. Aku padahal tidak minta, Tuhan saya ingin menjadi kepala sekolah, tidak. Tapi Tuhan memberi. Tuhan memberi itu satu, tidak hanya satu, 2 sekolahan. Tidak hanya 2, tambah lagi 3.
Terus Bapak Ibu, di situ saya bekerja dengan luar biasa, juga saya membawa nama Yesus. Saya tidak malu-malu nek ngomong, saya menehkan kalau atasan ngomong kepada bawahan itu kan rodok digugupi. Saya katakan semua ini kebaikan Tuhan. Nek wong Kristen ini ngeten lho, saya gitu. Terus akhirnya Bapak Ibu, saya capek megang 3 sekolah ini. Kemarin itu saya capek betul-betul, dan setiap malam saya minta kekuatan Roh Kudus. Nah, kemarin di pencurahan Roh Kudus, saya ini capek banget ngurusi sekolah yang 1 seperti itu, 2 seperti itu, 3 seperti itu, kasus semua. Kasusnya nggak enteng Bapak Ibu. Kalau hanya murid bertengkar kan gampang, kayak dirukun, kayak itu sering. Nah, ini kasusnya guru kayak keluarga. Bercerai kan, waduh, ini kayak pengadilan wae, aku kengko sidang setiap hari, SD ini ada, ini SD sana juga. Aduh, saya harus menjadi support, menguatkan mereka, membangun mereka, jangan sampai ada terjadi perselisihan sampai ini. Tuhan, saya minta kuasamu menguatkan saya tidak mampu, tanpa Roh Kudus aku harap membenake orang itu kan sulit. Jadi aku dudu pendeta, aku dudu mubalek, tetapi dengan kata-kata kami mereka kan menerima. Terus kemarin itu ada yang bilang, wah, nek ibu datang mriki niku ati kula makceles. Lah enten apa kok makceles? Nggih Bu, nek Bu Rantinah mriki niku ati kula makceles. Saya terus angkat tangan, puji Tuhan. Saya tidak ngomong ini itu tetek bengek, lu cerewet kaya ngene kok cak makceles apa, saya kan gitu. Tetapi mereka diberkati, mereka katakan, Bu, nek panjenengan mriki niku rasane makceles. Oh ya, ini Roh Kudus, ini Roh Kudus. Kalau saya sendiri tidak mungkin, tidak bisa, karena saya kan orangnya cerewet seperti. Tapi ketika saya ngomong, mereka itu mendengarkan, dan mungkin mereka tangkap sesuatu. Dan saya, oh ini Tuhan yang bekerja, ini Tuhan yang dimuliakan. Bapak Ibu, terus saya ketika malam cerita karo bojo, aku kesel itu nyekel telung sekolahan SD ku telu ki rodok embuh. Akhirnya pagi hari Bapak Ibu, baru malam itu cerita sama bojo, nek aku kesel. Pagi hari saya itu pas di SD Bulan, SD yang 1 itu dibel oleh Bapak Korwil. Bu Rantina di mana? Saya di Bulan Pak. Stop, kembali dulu Bu ke SD Ngreten. Ada apa Pak? Kaget saya, karena ada dari Klaten, dari dinas mau datang ke Ngreten golek Ibu Rantina. Waduh, lo kan pun deg-degan, ngopo iki? Saya pikir, karena itu yang rawuh itu namanya Pak Parman itu kan biasanya nyengen-nyengeni guru gitu loh. Senengane ngetak-ngetak. Aku sepaket, aku salah apa? Saya udah, Tuhan tolong. Saya pulang ke Ngreten, mereka berdua rawuh dari Klaten. Wonten dawuh Pak, saya biasanya kula karo cengengas monggo Pak, kula wedi lho Pak menawi panjenengan rawuh niku badhe ndukani napa? Ora, iki sing butuh aku Mbak Rantina, begini. Akhirnya SD saya yang Ngreten itu besok mau diangkat menjadi SD IT. Kalau Islam itu SD IT, SD Sekolah Interaktif Terpadu. Kecamatan 1 SD lho Bu. Ini panjenengan dipercaya sudah dibidik dari Klaten bahwa mampu untuk ini. Apa itu Pak SD ini? Terus saya tanya, terus dijelaskan. Ternyata ini nanti untuk Bu Rantina hanya memegang 1 SD ini, tapi pulangnya jam 4 sore, 5 hari kerja, dan tidak usah ngampu sana. Wow, kula kan lega banget. Wis sing kono ruwet-ruwet kuwi mau wis tak udari. Iki ada tugas baru yang harus saya kerjakan segera ini. Jadi besok Selasa saya rapat besar niku ngerembuk nek sekolah itu nanti di Ngreten ini. Saya tidak langsung ya gitu tapi Tuhan ini kula nggih matur. Kalau memang ini kehendak Tuhan Pak, ini dawuh dari Tuhan, saya laksanakan. Tapi kalau tidak, ya nanti dulu. Yang 1 kan Katolik, yang itu Pak Korwil. Terus yang 1 dari Klaten, ya Bu Rantinah nanti tolong berpikir sejenak dan
Saya nggak berpikir sendiri, nggak bisa, Bapak Ibu nggak mampu. Saya pasrah Tuhan dan saya minta tuntunan Tuhan Yesus. Nah, besok Selasa ini rapat besar dan mulai tahun ajaran baru SD saya 1 itu sudah terpilih menjadi sekolah itu. Puji Tuhan, saya terus Tuhan, ini yang namanya melayani pekerjaan. Kalau sekolah seperti itu kan harus punya guru yang lengkap. Padahal guruku ini ora lengkap. Satu, bersyukur sudah dapat Pak Ros sebagai guru ekstra lukis. Saya Tuhan, saya pengen punya guru seni musik. Kemarin saya langsung menemui guru musik. Kristen juga bersedia. Wow, ini kalau bukan Tuhan ya tidak bisa. Terus saya cari guru tari, dapat guru Kristen juga. Jadi sekolah terus dapat guru WB olahraga baru Katolik juga. Jadi saya di situ sudah dapat 6 guru Kristen. Nah, di sini saya besok ini saya program karena sekolah interaktif ini harus nomor 1 religius. Religius itu tentang ketuhanan. Lah engko nek sing Islam maju kabeh, aku ora dhewe piye no. Aku golek bolo. Akhirnya Tuhan dapatkan ini. Sudah ada Pak Ros, sudah ada yang lain-lain 6 orang. Wah, haleluya, Bapak Ibu mohon doanya. Jadi ini untuk mengembangkan atau memperluas kerajaan Allah. Saya dipercaya Tuhan untuk melakukan hal-hal besar yang tadinya saya belum tahu. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar menjadi berkat bagi sesama? Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, untuk menjadi berkat bagi sesama itu sebenarnya mudah, diawali dari hal kecil. Berkat bagi sesama itu maksudnya hidup kita terus bukan memberi orang dengan uang, bukan itu. Berkat menjadi sesama itu artinya kalau kita hidup, ya hidup kita itu untuk orang lain juga. Perhatikan orang lain. Kalau sebelahnya, misalnya anak sekolah, pelajaran ranggawa bolpen, ya dijilai. Itu sudah menjadi berkat. Kalau kita hidup di masyarakat kita, di gereja kita, kalau ada yang lain membutuhkan apa dari kita, kita dukung. Di sini kaum wanita itu sudah berjalan bagus ya, saling menguatkan. Ada kemarin Mbak Ambar, itu saling menguatkan jemaat yang baru, Mbak Yani. Ternyata Mbak Yani itu baru ikut Tuhan toh. Tak kira itu jemaat lama dari mana pindahan dari kok nyanyi wis pinter banget, puji-pujian lancar. Jenengan ini dari gereja mana toh Mbak Tatekan? Tidak Bu, saya dari rumah, dari keluarga. Saya itu kemarin bingung apa? Ndek bojo Mas Andi malah Islam kok. Terus Mas nek nu ayo ning masjid. Mas Andi enggak mau. Lah piye nek wong ora ndek agama? Ya nek aku tak melu nang gereja ya Mas etok apa ora? Wah, tenan ora. Jadi Mbak Yani iki melu dhewe, Bapak tak kira ki nek dari jemaat adoh njut rene. Ternyata Tuhan pakai Mas Andi di situ menjadi berkat. Enggak tahu Mbak Yani iki kok njut terpikat, terkindil-kindil terus tindak gereja kene ta. Aku juga wow, terpujilah nama Tuhan. Jadi seperti ini hidup menjadi berkat. Terus nggeret sing istri jak neng gereja. Ternyata Tuhan memberkati luar biasa. Dan di sini Mbak Yani seperti Rasul Paulus nanti, nggak usah takut, katakan tentang kebaikan Tuhan. Nanti Tuhan memakai luar biasa menjadi berkat. Semua saja. Nah, yang jemaat-jemaat lama, yang jemaat-jemaat baru, mari menjadi berkat. Menjadi berkat bukan hanya berkat keuangan, berkat apa saja. Nasihat itu berkat. Tingkah laku kita itu menjadi berkat. Orang Kristen kayak sopan, pakaiannya rapi. Jadi enggak pakaian serompal itu enggak jadi berkat. Wong Kristen rambutnya acak-acakan ngono. Mesti wong Kristen sing disebut. Nah, terus pakaiannya rapi, bagus, itu sudah menjadi berkat. Perkataannya juga mengandung hikmat, mengandung berkat. Ora gaweane ngunek-unek ke wong, itu kita menjadi berkat. Yang sudah sepuh-sepuh apalagi menjadi berkat buat keluarganya. Karo anake yo ora usah galak-galak. Kadang ada toh, upah wis sepuh njut saya galake ndadi, itu juga ada.
mari kita belajar kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita harus melakukan firman Tuhan itu apa adanya. Tuhan perintahkan, lakukan. Itu saja sudah cukup. Gak usah belajar teologi ya muluk-muluk. Ayo doa puasa, tindak. Itu sudah melakukan firman Tuhan loh. Sing wis tahu tindak ya itu sudah menjadi pelaku firman. Di situ kita diberkati. Berkat apa to nang yo padha wae nang gereja ora nang gereja yo padha wae nek jemaah. Enggak. Saya yakin dan percaya orang-orang yang mengutamakan Tuhan itu ada berkat lebih, ada berkat istimewa. Minggu seperti ini, Tuhan kan katakan, kuduskanlah hari Sabat. Kita minggu, undangan Tuhan hadir minggu. Minggu malah gawe acara tetek bunga. Anak Bu sename sok siksa niki kula ijen sik ora nang gereja. Ampun. Anak Bu niki mengko wah enten acara penuh gotong royong biasa ya Bu. Ajeng ra gotong royong ya piye? Stop dulu. Beri mereka pengertian. Bapak Ibu nyuwun pangapunten nggih kula dateng gereja riyen. Sudah tahu mereka. Syukur kita niki tak tinggali 50.000 mungkin nek nggih mundhut bakwan. Wow, kita sudah menjadi berkat itu. Ora digrenengi. Nek wis sakarepe dhewe kita tidak menjadi pelaku firman, kita tidak menjadi berkat. Mari hal-hal yang sekecil apapun kita belajar. Jadi agar hidup kita ini berarti, hidup kita ini menjadi berkat, dan suatu saat kita meninggal, kita untung. Karena sudah apa? Sudah menjadi pelaku firman. Seperti Paulus tadi ya, dipenggal. Medeni aku belajar. Terus murid-murid Tuhan Yesus itu ternyata matinya aneh-aneh. Matinya dengan ngeri-ngeri. Petrus itu matinya digantung kayak sirahe nang ngisor. Jadi disalib terbalik. Membayangke disalib terbalik, salibe nang ngisor terus sikile nang dhuwur. Itu Petrus. Kalau kita kan matinya biasa-biasa ya. Orang mati ya. Kalau yang di sini daerah kita kan normal. Tetapi pengikut Tuhan Yesus zaman dulu itu ngeri-ngeri, membayar harga dengan nyawanya. Terus ada Herodes itu juga matinya ngeri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dengan firman Tuhan yang sedikit ini saya mengajak bahwa hidup kita, mari agar di dalam Yesaya 60 itu digenapi dari hidup kita. Yesaya 60, kita lihat dulu ya, satu ayat ini sebagai ayat terakhir. Mari lihat Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Nanti kita baca bersama-sama. Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Sudah ya? Kalau sudah kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Amin. Jadi dengan firman Tuhan yang kita lakukan, ini Tuhan memerintahkan, ini perintah Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi agar hidup kita ini menjadi terang. Menjadi terang itu menjadi cahaya, menjadi berkat bagi orang lain. Karena apa? Terangmu telah datang. Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini memberi kita firman, memberi kita ini hidup yang kekal. Maka kita harus menjadi terang. Lilin, satu lilin kalau bercahaya di dalam kegelapan itu kelihatan jelas. Wow, di situ ada terang. Ayo datang rono. Nek oglangan iki nggih. Peteng banget. Enek lilin cilik. Terus kemruyuk mubeng belajar bersama atau apa. Jadi kita ini di mana berada, mari jadi terang supaya sekeliling kita ini juga mendapatkan cahaya dari kita, mendapatkan terang dari kita,
terang yang dari Tuhan, sehingga hidup kita ini menjadi berkat. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu telah datang. Kita ini sudah menjadi anak-anak terang. Kita ini sudah lilin-lilin. Mari lilin-lilin yang ada di sana ada bercahaya, di sana cahaya. Bukan cahaya anaknya Mas Paulus, itu namanya cahaya, bagus sekali, cahayanya satu di sini. Tapi kita semua ini cahaya abadi yang harus kita pancarkan di mana kita berada. Jangan malah menjadi batu sandungan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sehingga bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Kalau hidup kita orang Kristen itu di masyarakat apik ataupun menjadi berkat, mesti kerep ada orang datang. Ngopo? Ada orang datang itu kepada terang, datang kepada rakyatan mau minta jagongan sidik itu mesti datang. Nek gelap, yo nek wong ngerti, nek kono kuwi ono lilin ono cahaya. Makanya Bapak Ibu, mari terang kita ini terus bercahaya. Nek rada kedip-kedip ya dicas. Gitu, baterai ini kok nek pun kelip-kelip niku kan wis ora cetha, nang dicas. Casnya apa? Firman Tuhan. Casnya apa? Rajin beribadah. Mulai pagi hari ini dan selanjutnya, Bapak Ibu, saya berharap Tuhan juga menghendaki agar kita ini terus ngecas iman kita ini dengan firman Tuhan. Nah, semakin hari iman kita mari semakin naik, dan kita akan menjadi seorang yang mempunyai iman yang dahsyat. Besok saya diberi kesempatan lagi berbicara, saya berikan iman yang dahsyat. Iman yang dahsyat itu iman yang seperti apa? Nanti kita akan alami semua dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, terpujilah nama Tuhan yang mana pagi hari sudah meluangkan waktu tentang hidup, tujuan hidup manusia. Yang jelas kita tujuan hidup itu diisi dengan Tuhan Yesus. Kita katakan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu intinya. Tetapi yang 3 prinsip tadi yang sudah saya katakan, itu sebagai pendukungnya, tetapi bukan yang utamanya. Uang perlu banget uang dalam pelayanan. Terus yang kedua, kesehatan perlu. Kebahagiaan perlu. Nah, ini diberikan di bawah iman kita. Jadi kita yang utama Tuhan Yesus yang kita katakan, dengan tubuh yang sehat kita bisa melayani, dengan uang kita bisa melayani karena tanpa uang kita juga tidak bisa pelayanan. Terus dengan kebahagiaan kita juga melayani. Hati yang sedih itu tidak bisa loh melayani. Atine dhewe sedih kok kon melayani tanggane ya saya meneh kok ruwet tambah ruwet. Jadi kita ini mari menjadi support, menjadi kekuatan bagi sesama kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan, biarlah nanti kalau kita mati siap seperti Paulus. Hidupku untuk Kristus dan matiku adalah keuntungan. Jadi wis ora wedi meneh, seandainya kita nanti sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, tenanglah jiwaku. Nenangke jiwa ki angel loh Bapak Ibu. Satu lagi, kemarin pagi itu ada orang yang datang ke rumah saya, orang Plumbon itu. Pagi-pagi ibu-ibu, "Ngapa Bu? Enten apa? Mbak Ruth wonten Bu? Mau tanya tentang obat. Saya tidak bisa tidur." Wah, jenengan tidak bisa tidur? Mesti kokean pikiran. "Enggih Bu, saya ngerambyang. Pikiran saya ngerambyang, tidak bisa tidur sehingga kepala saya sakit." Terus dibawa ke RSJ. Pulang sudah diberi obat. Setelah makan obat, saya malah napa niku gliyer-gliyer. Waduh, lagi aku ya dudu dokter ya. Terus obatnya masih mengke dibetoten ya Pak Anggit mawon, tanya pripun. Terus iki jenengan ngunjuk obat kapan? Saya tanya, "Tadi malam Bu." Terus niki tesih nglir. "Oh, iki obatnya jek reaksi, jenengan tidur lagi ya." Terus
mengke ampun kegiatan dulu. Jadi mungkin obatnya tidur kuwi tesih reaksi dengan tenang, tak doakan, tak rangkul. Ibu, saya doakan nggih Bu manut. Doakan ya Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus berkati ibu ini. Ibu ini betul-betul berbeban berat karena anaknya baru meninggal dunia, ngopeni cucu 3, ngopeni dagangan, cari makan. Saya bingung Bu, nggak bisa tidur. Nah, di situ karena ada terang, orang datang. Aku ngundang rapopo, tapi saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, ibu sehat. Matur nuwun nggih, putus pulang naik sepeda sendiri. Puji Tuhan Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kalau bisa menjadi terang. Terang itu datangnya dari Tuhan dan kita minta Tuhan menguatkan, maka kita akan menjadi berkat bagi dunia ini. Puji Tuhan, firman Tuhan saya cukupi sampai di sini. Biarlah Tuhan Yesus yang menguatkan kita masing-masing dengan firman-Nya, dan hubungan kita, iman kita semakin kuat dengan Tuhan. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman.